Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Lur, santri Deso di channel Belajar Bareng Lur. Sedulur-sedulur, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sedulur-sedulur sekalian untuk sedikit berpikir agak dalam. Iya, ya seorang filosof saja ya. Berpikir agak dalam, atau mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi bersama tentang sebuah pertanyaan yang ini sering sekali muncul di benak manusia. Ya, tentunya kita selaku manusia. Apa itu? Yakni pertanyaan, apakah benar Tuhan itu ada? Sedulur yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, atau para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, everybody, where are you live in? Pertanyaan apakah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu ada? Itulah pertanyaan sorry Lur, ada sedikit intermezzo. Itulah pertanyaan yang mungkin banyak muncul di benak manusia yang belum mengakui sebuah keimanan tentang Tuhan, atau bahkan mungkin masih muncul di benak orang yang mengaku sudah memiliki sebuah keyakinan. Mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ada dan tidak ada. Tentang ada, sebagian besar kita mendefinisikan ada dengan segala sesuatu yang dapat diindra, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan lain-lain. Demikianlah sebagian besar definisi dari ada. Jika ini yang dimaksud dengan ada, maka ide, pemikiran atau mindset itu tidak ada. Akan tetapi kenyataannya ide dan pemikiran itu jelas ada dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi sesuatu yang penting dalam perkembangan peradaban kehidupan manusia. Dan pasti setiap manusia tidak dapat menafikan keberadaannya. Lak ngono lur. Jadi kalau ada
adalah semua yang harus terindra, maka kurang atau bahkan tidak benar. Karena begitu banyak bukti nyata tentang adanya ide dan pemikiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana tentang Tuhan? Apakah benar Tuhan itu ada? Jika kita kembali keberadaan ide dan pemikiran yang jelas ada bukti keberadaannya, tentu mungkin saja Tuhan memang ada. Kata mungkin ada inilah yang akan kita jadikan gerbang masuk kita mencari bukti keberadaannya. Dengan ide kita dapat menjadikan perubahan pada setiap aspek kehidupan manusia, bahkan membuat sesuatu yang baru. Sebagai contoh, dengan ide dan pemikiran bagaimana buah kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan atau produk baru yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, berarti kalau Tuhan itu ada, maka tentu haruslah ada bukti tentang keberadaannya. Begitu tentunya, Lur. Sebelum kita membahas tentang bukti keberadaan Tuhan, terlebih dahulu kita mesti menyamakan pemahaman kita tentang apa atau siapa itu Tuhan. Dari semua definisi tentang Tuhan yang pernah saya baca dan pahami, semua memiliki satu kesamaan pendapat, yaitu Dia adalah yang memiliki segala sifat superioritas atau paling, yang tentunya tidak ada pembandingnya. Lalu siapa Dia dan di mana keberadaannya? Setiap kita dapat mengakui keberadaannya saat berada pada titik lemah dan ketidakberdayaan kita. Di saat itulah, jika kita jujur, kita mengakui, bahkan mencoba untuk mencari keberadaannya yang maha dan paling untuk mohon pertolongannya. Jadi pada dasarnya semua manusia mengakui adanya Dia Tuhan yang maha dari segalanya. Memang ada. Hanya kemudian perjalanan waktu membuat keangkuhan dan kesombongannya lah yang membuat Dia menyatakan Tuhan tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, lalu siapa Tuhan yang benar? Karena banyak sekali dalam kehidupan manusia ini yang dinyatakan atau bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Salah satu contoh Firaun. Nah, Lur, pertanyaan ini tidak kita bahas pada pertemuan kali ini, tapi akan kita obrolkan pada pertemuan yang berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.